Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Kamis ya tanggal 18 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, kita akan coba lihat ya untuk kondisi indeks IHSG ini masih sideways di harga atas. Kira-kira apakah ada potensi buat break di atas resistnya 8.790-an ini atau malah lebih kuat buat koreksi. Soalnya ini kan udah di pucuk dan harga indeksnya kan levelnya juga udah cukup tinggi dari resist sebelumnya. Jadi ya agak rawan juga sebenarnya untuk IHSG di harga 8.600-an ini agak rawan kalau tiba-tiba longsor ya. Itu yang masih perlu diwaspadai karena kalau misal IHSG turun ya kemungkinan untuk saham-saham utamanya juga berpotensi melemah ya padahal belum naik tinggi-tinggi banget ya itu untuk saham-saham utama IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Desember ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 17 bulan 12 tahun 2025. Hari ini untuk indeks IHSG didistribusi oleh asing. Asingnya net sell cukup banyak ya dan yang paling banyak dijual ini saham Bumi ya. Net sell 381,7 M. Kemudian selain di saham Bumi untuk hari ini untuk asingnya juga keluar di BBCA lumayan juga sih 226 M. Kemudian di saham Dewa keluar 199 M, di BRMS, BRPT, Wifi ini asingnya net sell ya. Dan ya ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing untuk hari ini. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli, tapi kalau kita bandingkan dengan asing keluar lebih banyak kan asing keluar ya hari ini. Jadi IHSG di harga atas ini asingnya udah kelihatan ini distribusinya. Untuk yang paling banyak dibeli oleh asing, yang pertama ada Antam, net buy 111,9 M, kemudian EXCL ya, net buy 51 M. Kemudian di Bank Mandiri asingnya masih net buy walaupun masih sepi dan ya hari ini untuk Bank Mandiri masih bertahan ya, atau bahkan tadi itu ditutup hijau, masih bisa bertahan di atas support 4990. Nanti kita akan cek. Semoga aja bisa bertahan di level itu ya untuk Bank BRI, semoga nggak jebol. Oke, selain di saham Bank Mandiri juga hari ini masuk di Bank BRI. BBRI cuma masuk 43,8 M tapi harga sahamnya tadi sempat naik lumayan tinggi 2%-an ya kalau nggak salah atau berapa, nanti kita akan cek. Kemudian di Pegas juga hari ini naik, harga sahamnya net buy 43,6 M. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini. Jadi secara keseluruhannya net sell untuk besok ya semoga aja asingnya nggak jualan. Kita coba lihat untuk kondisi indeks ya hari ini secara globalnya gimana. Untuk indeks Asia sebenarnya didominasi hijau. Untuk Nikkei naik 0,26%, Hang Seng naik 0,92%, Kospi naik lumayan tinggi 1,43%. IHSG-nya yang koreksi ya, minus 0,11%. Untuk indeks Amerika semalam ya sebagian merah sebagian hijau sih. Semoga saja untuk IHSG besok masih bisa bertahan aja di area resist itu udah cukup bagus ya. Kalau kita lihat kondisi market hari ini secara keseluruhannya ya gimana. Untuk harga Bitcoin pas video ini kita buat melemah ya, turun ke level 86.867. Ini masih running trade terus untuk Bitcoin, gak ada liburnya. Jadi ya ini di area support. Untuk BTC ya sering kita ya hampir tiap hari kita cek ini untuk area support Bitcoin ya di 45 ribuan ini, dan ya ini mendekati area support. Selama nggak jebol aja sih
mudah-mudahan aman ya untuk Bitcoin selama nggak jebol di bawah 85.000. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk harga emas ya. Harga emas masih sideways di harga atas, masih di 4.300-an ya, dan ini ya di atas di pucuk ya, di trennya ya penentuan ini. Kalau bisa breakout berarti tren XAU lanjut naik, ngejar atau target price selanjutnya kalau berhasil break ini di atas 4.380, ngejar 4.700 ya. Ini cukup tinggi kalau Mas bisa break di atas 4.390-an ini, tapi di harga sekarang kan udah lumayan tinggi. Itu butuh apa ya, ya mungkin butuh sentimen ya supaya bisa break dan lanjut bullish. Butuh sentimen yang bagus untuk emas, dan biasanya sentimen itu nggak bagus untuk indeks saham. Kalau bagus untuk emas ya pantau aja, karena ini harganya udah di pucuk juga ya untuk emas. Kalau mau berspekulasi buy, disclaimer kalau trading scalping trennya sih masih bullish ya, tapi kalau untuk masuk sih di harga 4316 ini nanggung ya. Kalau mainnya di time frame jam atau daily, mending wait and see aja untuk emas sekarang. Tapi kalau scalping atau tradingnya itu di time frame yang lebih kecil, misal hitungan menit ya, disclaimer kalau mau berspekulasi ya, karena cukup volatile masih untuk emas, walaupun kelihatannya enggak ini karena kita lihatnya time frame daily. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita cek untuk harga minyak yang udah mengalami kenaikan ya. Kemarin itu kita cek harganya di level 55, dan di area situ di 55 US dollar per barrel itu cukup menarik buat beli. Buat dibeli ya, bukan jualan. Kalau jualan di harga murah ya jual rugi. Ya intinya ya ini ya analisanya, kalau di harga 55-56 itu masih di area bottom. Jadi kalau mau buy untuk harga minyak di level sekarang itu masih di area bawah. Potensi profitnya lebih besar dibandingkan potensi loss ya. Kalaupun misal turun, kalau misal teman-teman belinya pakai CFD atau futures ya, yang penting ekuitasnya kuat. Kalau misal minyak masih turun, itu mungkin mentok di 40 ya, atau mungkin di 50-an ya. Itu mungkin harga rendahnya. Kalau bisa turun di bawah 50 itu malah bagus buat buy, karena harga minyak segitu kan sangat murah ya, walaupun dulu pas Covid sempat minus, tapi ya selama nggak ada pandemi lagi ya kemungkinan sih harganya bisa bertahan di atas 45-an, atau ya di area 50 ini udah di area bottomnya. Oke, itu untuk harga minyak. Kita lihat untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat masih sideways atau berada di level yang sama seperti kemarin-kemarin, 16.600-an. Kita kembali lagi ke IHSG. Untuk teknikalnya besok berarti masih pantau resistnya yang sama. 87-80-an hari ini banyak asing keluar. Perlu hati-hati kalau besok merah ya buat teman-teman yang udah floating. Kalau profit buat sebagian diamankan, dan buat teman-teman yang mau entry, saran saya sih kalau melihat IHSG udah setinggi ini, cari saham-saham yang valuasinya murah ya. Valuasinya murah dan secara teknikal masih berada di bottom. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Untuk perbankan itu sebenarnya ya murah, tapi belum murah-murah banget ya. Tapi yieldnya cukup menarik ya. Kalau mau masuk di perbankan juga disclaimer kalau untuk jangka panjang di harga sekarang juga nggak terlalu mahal. Maksudnya bank-bank utama ya, bukan bank-bank yang nggak bagi dividen kan banyak juga. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita akan langsung cek aja ke saham yang pertama, yaitu saham Bank BCA. Hari ini Bank BCA koreksi dan asingnya juga distribusi, close di 8.025, ini di area support ya. Semoga aja besok bisa langsung hijau, soalnya kalau merah
Kalau langsung merah itu support selanjutnya cukup dalam di 7.800 ini untuk saham Bank BCA. Ya, kalau kita lihat historinya itu secara candlestick ya, teknikalnya itu nggak bagus, ninggalin gap up cukup lebar ya pas di 17 Oktober, 17-20 Oktober. Ya kalau menutup gap berarti ada potensi untuk BBCA jebol 7.800 ya. Kalau sampai jebol di bawah 7.800 ya kemungkinan besar bisa nutup gap. Kemungkinan ya, tapi kalau bisa ke 7.500-an lagi itu malah kesempatan yang bagus buat para value investing ya. Value investor. Ya mungkin ini sih kalau sampai IHSG longsor ya bisa jadi nggak menutup, kemungkinan BBCA nutup gap ya. Kemungkinan belum pasti, banyak kemungkinan nggak ada yang pasti soalnya di pasar. Jadi untuk besok lihat aja di awal market ini harga penutupan hari ini 8.025 itu area-area potensialnya. Kalau misal besok hijau, disclaimer kalau mau berspekulasi buy untuk swing target plusnya di 8175. Tapi kalau jebol di bawah 8.000 wait and see aja sih, jangan buru-buru buat average down buat yang nyangkut. Takutnya kalau masih turun ya di sini target penurunannya di 7.800. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Hari ini tadi kita cek aslinya keluar lumayan banyak sih di BBCA sebesar 226 M ya. Kalau kita lihat di sini yang keluar untuk broker asingnya ada YU, AK, RX, BK, CC versi asing net sell. YU-nya net sell 160-an M, AK net sell 58 M, RX, BK juga net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy dan cukup banyak investor-investor retail yang mungkin masuk di BBCA untuk jangka panjang ya. Mudah-mudahan harap bersabar aja kalau nggak naik-naik. Ya semoga aja nggak jebol besok ya ini 8.000. Kalau sampai jebol jangan buru-buru buat average dan mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini naik ya, cukup bagus. Tapi gagal breakout. Walaupun tadi sempat mencoba break di atas 3760 ya. Tadi itu sempat bertahan lumayan lama di 3760, 3770-an. Tapi belum bisa breakout dan close di 3750. Ya jadi untuk resistnya masih di 3760, belum berhasil breakout untuk hari ini. Untuk besok tanggal 18 ya pantau 3760 ini. Semoga aja IHSG-nya bisa bagus, jadi ada potensi untuk Bank BRI ini break dan ngejar 3860 kalau berhasil breakout ya. Tapi kalau malah merah ya kembali lagi untuk supportnya di 3640. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Lumayan ramai sih untuk Bank BRI hari ini ya. Lumayan liquid dan untuk asingnya juga net buy walaupun belum terlalu besar nilainya. Untuk asingnya hari ini yang masuk ada BK, YU, KZ versi asing ini net buy dan yang keluar juga asingnya lumayan banyak. PB 81M, ZP net sell 42M, CC net sell 12 miliaran ya. Dan untuk lokalnya sendiri net sell ya, ternyata hari ini untuk lokalnya lebih banyak yang keluar dan banyak broker-broker retail yang juga ikutan keluar hari ini di saham Bank BRI. Ya semoga aja besok bisa break ini di atas 3760 ya. Kalau bisa break volumenya bagus, ngejar 36 3860. Tapi kalau belum bisa breakout ya mungkin yang udah floating profit kemarin ambil di spot. Disclaimer kalau mau diamankan ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Kali ini masih bisa bertahan, ini cukup bagus untuk Bank Mandiri ya, cukup bagus bisa bertahan di atas 5.000 walaupun tadi sempat merah ke 4960 cuman ditarik naik. Close di 5.025, jadi ini secara teknikal dalam 2 hari terakhir ini untuk Bank Mandiri itu dijaga supaya nggak jebol lagi nih 5.000-nya. Kalau masih bisa bertahan di atas ini dan aslinya nggak distribusi banyak ya kemungkinan besarnya naik
ngejar 5250 kemungkinannya ya kalau bisa bertahan. Jadi kalau mau buy sih disclaimer, kalau mau buy ya di harga sekarang pun juga secara valuasi walaupun nggak di bottom banget ya, maksudnya udah lumayan tinggi dari harga terendahnya 4000 kan, tapi secara valuasi di harga sekarang masih menarik untuk Bank Mandiri dibeli, menarik buat dibeli ya untuk jangka panjang ini. Kalau untuk jangka pendek ya mungkin nunggu lebih rame lagi, nunggu lebih liquid ya. Sekarang kan hitungannya juga masih nggak terlalu ramai, cenderung sepi ini untuk saham Bank Mandiri. Hari ini tanggal 17 untuk asingnya yang masuk ada KZ, AKBK, cuman yang keluar paling banyak juga asing yaitu ZP 120,3 M. Untuk lokalnya sendiri NetBuy, NetBuy atau NetGel ini untuk lokalnya di saham Bank Mandiri ada yang akumulasi ya, di Bank Mandiri ya ada yang akumulasi NI sebesar 52 M. Yang keluar didominasi investor retail YP, XL, OD, PD, CC versi lokal, EP, XC, Netcel ya. Untuk besok kalau bisa bertahan aja di atas 5000 bagus untuk saham Bank Mandiri, misal IHSG-nya koreksi dan bisa bertahan kan berarti bagus. Tapi kalau IHSG naik ya semoga aja Bank Mandiri juga naik, dan untuk target price-nya lumayan sih di 5250. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan lihat saham yang hari ini koreksi lumayan dalam setelah naik lumayan tinggi setelah kemarin nguji resistnya ya, tapi belum breakout, dan hari ini koreksinya nggak nanggung-nanggung 8%. Close di area support sih, jebol ya ini 545 nya jebol dan close di 540. Berarti untuk besok pantau di awal market 545 550 ini, semoga aja bisa langsung break dan ada yang jaga harga di atas itu. Soalnya kalau merah itu ada potensi ke 520 bahkan bisa ke 500 ya. Kalau jebol di bawah 520 ke 500 untuk harga BPIB. Dan ya mungkin taking profit hari ini siapa, kita lihat yang kita cek ya siapa yang taking profit di saham BPIB. Hari ini tanggal 17 Desember, hitungannya asingnya ada AKH Netcel 20 M-an ya, asingnya jualan, dan untuk lokalnya ada MG yang juga taking profit 16 M-an, yang napung XL, XC. XL-nya NetB 28M, nggak bisa jaga harga di saham BPIB hari ini. Untuk besok ya pantau 545 ini, siapa tahu bisa langsung naik kan, berarti ada yang jaga untuk harga BPIB besok. Tapi kalau merah ya wait and see aja dulu, yang floating loss-nya belum terlalu banyak. Disclaimer ya, kalau mau di-cut nanti bisa ambil di support selanjutnya 520, tapi disclaimer dulu itu. Rata-rata belinya hari ini XL di 573 dan harga penutupannya di 540. Berarti floating loss-nya lumayan loh ini. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK ya. MTEK hari ini juga long short, turun cukup dalam. 9% lebih ya. 9% close di 1335, ditutup minus 9% lebih. Coba kita update untuk area support resistnya itu berada di level berapa untuk saham MTEK ya. Ini udah naik lumayan tinggi sih dari harga terendahnya, dan kalau mau buy pun agak telat ya, agak nanggung. Kok nanggung ya, telat ya. Tapi disclaimer, kalau untuk scalping trading ini volatilitasnya masih cukup tinggi, dan untuk harga sekarang kalau misal besok merah, support selanjutnya di 1240. Jadi kalau merah ya jangan buru-buru buat average down ya, tunggu aja di dekat support ini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, nah itu disclaimer kalau mau entry. Ini supportnya dan resistnya di 1400. Coba kita lihat untuk transaksi EMTK hari ini tanggal 17 ya. Tanggal 17 Desember didistribusi oleh CC AK, CC-nya cukup banyak. Untuk versi asing CC-nya Netcel 26M.
Untuk AK asingnya Netzel 20 eman dan yang nampung juga asing sih ZPKZ. Jadi semoga aja turunnya ini koreksi ya untuk saham MTech. Untuk lokalnya sendiri yang masuk didominasi retail XL, XC, OD, YB dan yang keluar MG 13M, Netzel, PD, CC juga Netzel. Untuk besok hari ini minus cukup dalam ya dan ya mungkin pantau ini aja dulu 1300 jebol di bawah 1300 tunggu di 1230 ya kalau secara teknikal seperti itu. Tapi kalau mau berspekulasi buy untuk scalping lihat video overnya aja dan teman-teman yang udah terbiasa disclaimer ya kalau mau masuk kalau ada tanda-tanda buat naik. Nanti untuk target price-nya kalau naik ya itu di 1420 itu resist terdekat. Itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita cek saham WIFI yang kemarin turun cukup dalam dan hari ini turun lagi. Kemarin maksudnya kemarin tanggal 12 ya. Turun dan ini close di 3470 itu area support untuk saham WIFI. Kalau misal besok merah itu ada potensi ke 3300 untuk saham WIFI. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry jangan buru-buru kalau besok merah ya. Kalau besok hijau disclaimer kalau mau berspekulasi buy. Tapi amannya untuk scalping aja ya untuk saham-saham seperti ini. Nanti kalau untuk trading scalping target price tertekannya di 3650 kalau hijau. Coba kita lihat untuk transaksinya WIFI hari ini. Tanggal 17 Desember untuk saham WIFI di distribusi ZP 19M dan yang nampung AZES ya, ini lokal sih yang nampung. XL, XC, SQ juga masuk, EP juga masuk ya. Jadi WIFI banyak broker retail yang masuk lagi hari ini. Kayaknya hati-hati kalau besok merah ya, ada potensi seperti itu. Tunggu di 3300. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Pegas ya. Pegas sudah lama banget nggak kita bahas karena ya harga sahamnya udah lumayan tinggi walaupun secara valuasinya ini masih nggak mahal-mahal banget ya. Tapi udah lumayan tinggi, maksudnya tinggi dari harga terendahnya. Jadi ya mungkin buat patokan aja. Ini agak supportnya kok mentok di sini ya 1800 kalau kita lihat history. Jadi itu jadikan support aja. Karena secara teknikal kalau berulang itu berarti area support. Berulang di harga yang lebih rendah dari running trade-nya yaitu area support ya. Dan untuk resistnya itu di 1900. Hari ini naik 3%-an. Kalau besok naik ya pantau 1900 ini. Kalau belum bisa break di atas itu yang mending wait and see aja ya. Atau yang udah floating profit kalau mau diamankan disclaimer ini kalau gagal break ya di atas 1900 yang mending diamankan aja. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pegas tanggal 17 ini hitungannya diakumulasi oleh broker-broker asing AK, ZP, BK, RX, ini versi asing NetBuy ya, dibandingkan yang keluar hitungan juta ya. Akumulasinya lumayan banyak sih hari ini di saham Pegas. Untuk lokalnya pun juga ada yang akumulasi yaitu BB versi lokal ya, NetBuy 16,7 M hampir seluruh transaksinya buy. Yang keluar ini untuk lokalnya AZ dan sebagian broker-broker retail keluar harga sahamnya naik. Kayaknya ada potensi naik untuk besok nguji 1900, jadi pantau area 1900 ya. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Ini juga udah lama ternyata nggak kita bahas. Kemarin mantul di area support naik, tapi hari ini turun lagi ke area supportnya, close di area support 2330. Besok pantau 2320 ya ini awal marketnya gimana untuk cuan. Kalau besok langsung merah jebol ya mungkin yang baru entry nggak ada salahnya buat diamankan ya, diantisipasi maksudnya seperti itu. Tapi kalau tetap masih mau hold sih disclaimer ya, ini saham valuasinya nggak murah, cuman yang floating itu sahamnya rendah ya. Jadi kalau emang
bandarnya atau kok bandar apa istilahnya, pengendalinya, tuan rumahnya menginginkan saham ini masih naik ya nggak sulit, karena ya itu saham yang floating atau saham yang beredar di market itu nggak banyak ya. Jadi sebagian besar sahamnya itu masih dikuasai oleh sebagian kecil orang. Jadi buat naikin harusnya kalau emang pengen dinaikin ya nggak susah buat pengendalinya. Untuk saham cuan sendiri ya pantau 2310 ini 2300 lah ya. Kalau misal besok merah apalagi jebol di bawah itu ya wait and see aja buat yang belum punya posisi. Kalau kita lihat transaksinya di sini untuk saham cuan hari ini tanggal 17 hitungannya yang akumulasi XL, XC, OD, YP, SQ, PD, NI, waduh malah broker retail ini yang nampung, dan asingnya distribusi AK, BK, CC, ZP, IU versi asing net sell cukup banyak dibandingkan yang keluar ya, hitungan juta aja. Jadi emang diakumulasi oleh lokal retail dan didistribusi oleh asing, harga sahamnya merah. Hati-hati kayaknya ada potensi besok jebol ini 2300-annya. Kalau jebol ya berarti wait and see aja ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Dewa hari ini naik 3,70%, tapi resistnya masih di 585 ya, belum bisa break di atas itu. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Dewa gimana. Tanggal 17 hitungannya sih didistribusi cukup banyak oleh investor asing ya. BK, AK versi asing net sell cukup banyak ya. BK-nya net sell 77M, AK net sell 68M, CC, ZP juga net sell puluhan M. Yang masuk untuk asingnya hitungan juta aja. Jadi RX, DPYU cuman paling banyak RX 798 juta ya. Jadi dibandingkan asing keluar ya jauh. Jadi hari ini Dewa didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Hati-hati kalau misal besok turun ya. Walaupun hari ini naik tapi harga sekarang kan udah di atas. Kalau mau entry bagusnya mungkin mendekati deket-deket 470. Mendekati level itu ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer ya kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini nggak kemana-mana ya, nggak terlalu banyak pergerakan walaupun cukup liquid, tapi volatilitasnya rendah hari ini ya untuk saham Bumi. Di sini-sini aja di area-area penentuannya 348, 350. Ya mungkin kalau lihat polanya ada potensi sideways dulu atau konsolidasi di area sini ya. Ini seperti ini, sideways atau konsolidasi. Nanti kalau emang trennya bullish dan selama sideways ini nggak ada yang distribusi besar, nggak menutup kemungkinan naik ngegas ke 460 ya. Tapi kalau ada distribusi cukup besar, merah buat candle bearish ya, hati-hati ada potensi ke 240 lagi. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi ya, hari ini saham Bumi tanggal 17 hitungannya MG-nya masuk loh. MG-nya masuk cukup banyak 114 M ya, dan yang distribusi asing. Asingnya akan net sell 277 M, ZP net sell 56 M ya. Mungkin hari ini Bumi dijaga harganya oleh MG. Untuk MG sendiri hari ini rata-rata belinya di 535. 5 kok 535 sih? 353 ya, 353 ya, berarti floating loss ya, tapi kemungkinan untuk MG pun juga masih punya average di harga yang jauh lebih rendah. Jadi kalau baru mau entry di harga sekarang ya siap-siap mental aja kalau harganya nggak sesuai prediksi kalau turun ya. Tapi kalau naik ya potensi profitnya bisa ke 460 untuk resist selanjutnya. Kalau MG tiba-tiba pengen naikin ke harga sini kan ya biasanya bisa aja ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Pantau aja berarti awal marketnya gimana. Kalau volumenya bagus dan naik
menjauh dari harga 350-an ya, disclaimer kalau mau buy follow trend, tapi kalau turun menjauhi 350 juga kalau turunnya. Ya sini supportnya 240. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini minus ya 0,88%, kendalnya merah, tadi sempat naik lumayan tinggi, nguji resistnya di 1190-an, gagal breakout dan merah. Plus di 1130. Kita coba lihat untuk saham BRMS. Hari ini tanggal 17, hitungannya sih didistribusi oleh asing, AK, BK versi asing ya, AK, BK, CC, TP versi asing Netcell. Dibandingkan yang keluar, yang masuk ya nilainya yang keluar asingnya lebih banyak, jadi emang didistribusi asing. Lokalnya NetBuy, harga sahamnya merah, hati-hati kalau misal besok jebol. Ini 1120, wait and see aja, dan tunggu di 1060 kalau mau entry. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Ini kayaknya ada potensi nguji support 1120 dulu di awal market, nanti jebol wait and see aja dulu. Tapi kalau mantul naik, disclaimer kalau mau buy. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Java ya. Udah lama banget karena harganya udah naik cukup tinggi ya. Java ini saham yang cukup diuntungkan ya dari adanya MBG. Dan fundamentalnya juga cukup bagus untuk saham Java, walaupun valuasinya itu nggak bisa dibilang murah-murah banget, tapi ini saham yang paling banyak diminat, yang ketika pandemi masih hijau ya. Trennya cukup kuat, bullish ya, dan harga sekarang 2.700. Secara valuasi emang nggak semurah yang dulu, tapi trennya masih bagus dan nggak ada yang distribusi banyak kalau nggak salah. Coba kita lihat transaksinya gimana. Java, mungkin kalau menurut teman-teman Java secara teknikal udah terlalu tinggi, secara teknikal ya bisa dilirik itu untuk cepin, belum kemana-mana. Untuk Java sendiri hari ini ya masih didominasi asing yang masuk ya, asingnya NetBuy, dan lokalnya juga ada yang akumulasi yaitu DP. 7,1 M 100% buy di harga pucuk ya hitungannya ya. Jadi untuk besok pantau 2740, ini kan berhasil break. Kalau bisa bertahan di atas 2740 kemungkinan trennya bullish, dan kalau mau berspekulasi buy di harga sekarang itu untuk swing target price-nya ya kalau untuk jangka yang lumayan panjang itu di 3530 ya. Itu kalau kita lihat Java-nya aja. Tapi kalau kita lihat IHSG perlu hati-hati karena untuk Java sekarang kan udah di atas juga. Kalau IHSG koreksi ya kemungkinan juga bisa longsor. Oke, itu untuk jam Java ya. Oh ya, tadi kita udah singgung cepin, sekalian aja kita cek carong Pokpan ya. Ini juga harganya cenderung sideways, dan ya untuk saham seperti cepin Java ini bukan saham gorengan. Jadi kalau mau entry di saham-saham seperti ini ya jangan, mungkin dalam waktu dekat jangan terlalu berharap bisa cepat kaya. Ya tergantung belinya berapa sih. Tapi untuk saham cepin ini kan juga kadang lumayan volatile juga ya, tapi harganya cenderung sideways sih untuk jangka panjang ini. Atau kita gunakan Bollinger ya, kalau polanya seperti ini kita gunakan Bollinger 20-20 kayaknya kurang pas. Tapi berapa ya kalau nggak 20 candle, apa 40 biar lebih lebar ya. 40 kayaknya lumayan cocok ya. 40 kemarin turun mantul di area sini, dan kalau mau buy agak telat sih, tapi disclaimer kalau bisa naik itu ngejar middle capnya di 4750. Oke, itu untuk saham cepin ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.